Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Apa kabar semua jemaah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya ini calon apa Pak? Calon mayat confirm. Insya Allah akan menjadi ahlul jannah. Seorang ibu, seorang bapak, seorang datuk, nenek dan semua anak cucunya yang sama-sama beriman dan beramal soleh, tak tinggalkan sholat, insya Allah sama-sama berada di surga adil. Amin ya rabbal alamin. Wahai hamba-hamba Allah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ya, apabila ada perintah sholat, ya pasti ada perintah zakat. Jadi kita hidup ini mesti ada dua komunikasi. Satu hubungan dengan Allah, satu hubungan dengan sesama manusia. Ya, dirikan sholat dan tunaikan zakat agar rohanimu sehat dan hidupmu berkah. Kalau tak sholat, tak berkat. Kalau tak sholat tak berkat, bukan rezekinya saja, umurnya pun tak berkat. Buat apa kita panjang umur sampai 90 tahun, ada yang 100 tahun. Kalau tidak sholat, itu semakin memperdalam tempatnya ke jurang neraka. Betul? Itu sebabnya kita sepakat bersungguh-sungguh menuntut ilmu berkenaan tentang sholat. Siapalah tahu sholat kita ini ada kesilapannya, maka dengan ilmulah kita dapat membetulkan sholat kita. Baik, umurmu kian meningkat, persiapkanlah bekalanmu menuju akhirat karena kiamat kian dekat. Dalam Al-Quran itu ada surah yang menggoncangkan dunia, yaitu surah Al-Zalzalah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma di mana idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi akan mengeluarkan isi kandungannya. Wa qalal insanu ma laha, manusia berkata, mau berlindung di mana? Kemana kita mau pergi? Ibu bapak sekalian, pada akhir zaman manusia ini bingung. Ibu bapak tak dapat menolong anak-anaknya, anak-anaknya pun tak dapat menolong ibunya masing-masing. Yaitu mutolak saja bab surah Al-Zalzalah ini. Malah
ya, maka kita harus tahu dan kita akan binasa. Semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu mari kita ingat ini akhir zaman, Bu. Ya, habis itu ya, hari ini hari kiamat. Keselamatanmu akan tergugat. Bertaubatlah sebelum terlambat. Hendaklah kita harus bertaubat, membaca istighfar hari-hari, baca sholawat, baca doa. Insya Allah Allah Ta'ala selamatkan. Nah, wahai hamba Allah, mengapa kamu tidak melaksanakan sholat? Sudah sholat Pak Ustaz? Iya, alhamdulillah. Yang sholat dan tak sholat di sana gimana sih? Nah, barang siapa yang ingin taman-taman surga, tumbuhkan di hati rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya, hiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Muqaddimah itu pendahuluan. Telah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang hendak memeluk Islam, maka yang pertama sekali baginda membaiat mereka dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian baginda mengajarkan tentang sholat, tata cara dan bacaannya, yakni secara teori dan praktikal. 2 kalimat syahadat adalah berkaitan dengan keimanan, dengan tauhid, dengan akidah yang mesti senantiasa wujud di dalam hati. Jelas? Jadi bapak-bapak ibu sekalian, pastikan 2 kalimat syahadat ini senantiasa ada walaupun tiur sekalipun. Bahkan kita disunatkan sebelum tidur jangan lupa membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Semua raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sebelum tidur hendaklah kita baca ini doa. Aku ridha bahwa Allah itu sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, ibu bapak sekalian, kalau kita mau tidur jangan lupa membaca ayat kursi, ya. Rasulullah ajar yang pertama membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, yang kedua Al-Falaq sekali, yang ketiga membaca surah An-Nas sekali, barulah baca ayat kursi. Kalau hafal sambungan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai selesai. Insya Allah setan-setan yang mungkin berada di rumahnya ataupun yang mungkin berada pada dirinya, dia pasti keluar. Jin dan segala jenis makhluk halus semuanya akan keluar kalau kita membaca kursi dengan lillahi ma fis samawati amanah rasul. Saudara-saudara sekalian, manakala sholat itu adalah amalan yang membedakan orang muslim dengan orang non muslim. Untuk membedakan orang Islam dengan bukan orang Islam itu sholat.
Nah, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika baginda mengutus beliau kepada penduduk Yaman, sabda baginda, hendaklah yang pertama kamu serukan kepada mereka adalah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiada ilah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian tentang sholat kau ajarkan. Nah, di dalam Al-Quran lebih dari 67 ayat yang menerangkan berkenaan tentang sholat. Banyak banget sih. Begitu juga hadis dalam berbagai riwayat menjelaskan pentingnya seseorang itu mendirikan sholat dan mereka akan menjadi ahli syurga. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun, dan orang-orang yang memelihara sholatnya mereka itu kekal di dalam surga dan dimuliakan. Oh, ini ayat jangan sampai Anda lupa. Ini ayat sangat penting. Maka ada lagi orang sholat itu macam-macam. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim sahun. Itu ayat yang menerangkan sholat yang mana sahun itu suka lambat-lambat sholat, sehingga kalau sembahyang asar mau menjelang maghrib, kalau tak jelang maghrib dia tidak mau sholat, artinya suka mengerjakan sholat dah dekat waktu yang lain. Ada orang yang betul-betul beriman, yang betul-betul mendapat kenikmatan yang luar biasa, yang mana sholatnya itu dengan khusyuk. Walladzina qad aflahal mu'minun alladzina qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sumber untuk orang-orang yang beriman. Yang mana? Orang yang khusyuk dalam sholatnya.